jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Doa ini sebenarnya adalah doa ketika kita dihidupkan kembali. Sebenarnya tidur itu adalah mati. Makanya doa yang kita baca sebelum tidur itu adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Ketika kita bangun kita membaca Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah mengembalikan kehidupanku setelah Engkau mematikan aku. Jadi sebenarnya tidur itu adalah mati. Yang kedua, memang Nabi menyampaikan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah bersaudara dengan mati. Sebenarnya hadis ini kalau kita mau kaji lebih dalam, ini langsung membantah 4 masalah. Pertama, ada orang yang tidak percaya dengan azab kubur, bahwa ada orang yang disiksa di alam kubur. Yang kedua, ada orang menganggap bahwa setelah orang wafat itu semuanya sudah selesai, terputus. Tidak ada kaitannya orang hidup dengan orang yang meninggal. Sehingga nanti muncul mulai dari mendoakan orang yang meninggal dia tidak lagi lakukan, kemudian tidak lagi membacakan Al-Quran kepada orang yang meninggal, menghatamkan Al-Quran, membacakannya surah Yasin, itu dia larang semua. Bahkan membacakan talqin kepada orang yang meninggal, sudah ada orang kelompok sekarang yang tidak membolehkan, dengan alasan bahwa itu tidak ada manfaat. Kenapa ini yang saya bahas? Ini supaya kita paham betul apa hakikat hidup dan apa hakikat orang mati. Sebenarnya orang yang meninggal itu hanya disebut di dalam Al-Quran itu tutup usia. Jadi kita bahasa sederhananya itu tutup usia. Makanya kitab catatan amal orang yang meninggal itu tidak tertutup, itu selalu dibuka. Jadi sekali lagi saya perjelas, orang yang meninggal itu hanya tutup usia, tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Sampai kapan? Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Itu nanti dunia kiamat baru kitab catatan amal itu ditutup. Dan ingat, alam kubur itu bukan alam akhirat. Ya, jadi alam kubur itu bukan alam akhirat. Kalau alam akhirat, apapun yang kita kirimkan ke orang itu tidak akan ada manfaatnya. Al-yawma la yanfa'u malu wal banun. Hari di mana harta dan anak tidak akan ada gunanya. Itu yaumil akhir, bukan alam kubur. Jadi kadang-kadang orang memahami, jadi ayat-ayat tentang tidak ada manfaat untuk orang yang meninggal dari orang hidup itu ketika nanti di alam akhirat. Dan kita semua sepakat, semua ulama sepakat bahwa alam akhirat tidak akan ada kecuali dunia kiamat. Kenapa Rasulullah mengambil kaidah sederhana an-naumu ahul maut, bahwa tidur itu saudara dengan mati? Kita ambil dulu bahasa sederhananya begini. Kita semua kan selalu tidur setiap hari, setiap malam. Kalau kita bermimpi, kalau kita bermimpi, kita melihat diri kita ke Jakarta, kita melihat diri kita ke Makassar, ataupun kemana. Kalau kita bermimpi, bahkan ketemu dengan orang, saya mau tanya, di saat kita bermimpi,
Apakah dalam mimpi itu kita melihat sesuatu? Melihat orang, melihat tempat, melihat kan? Tapi pertanyaannya, orang yang tidur itu apakah matanya terbuka atau tertutup? Kan tertutup. Pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat oleh orang yang bermimpi itu, sedangkan mata lahiriahnya tertutup? Itu adalah pandangan idhofi. Makanya ruh itu ada 3. Ada ruhul idhofi, ada ruhul qadim, ada ruhul hayat. Ada ruh yang tidak akan pernah dicabut dalam diri kita. Itu yang ada di sulbiah. Itu tidak akan pernah dicabut. Orang meninggal tidak akan dicabut. Nanti dia akan dibangkitkan dari situ kembali. Makanya disebut minha khalaqnakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau diciptakan dan engkau dikembalikan ke tanah, dan kelak dari tanah pun engkau akan dibangkitkan. Itu juga yang dibaca ketika kita sudah memakamkan orang, ambil tanah digenggam, itu yang dibaca minha khalaqnakum. Diambil yang kedua wa fiha nu'idukum. Diambil yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu doanya. Jadi yang kedua, ini kita pelan-pelan bahas supaya paham betul. Orang yang meninggal, orang yang tidur, ketika bermimpi dipukul atau mimpi dikejar anjing, ketika dia bangun, kadang dia merasakan sakit. Kalau kita mimpi itu, dalam mimpi itu berkelahi, itu sampai badan semua sakit, bahkan kita ngos-ngosan. Padahal tidak ada yang sentuh. Kita tidur di atas spring bed atau dari atas kasur, tidak ada yang pegang. Tapi kenapa kita bisa tersiksa? Padahal tidak ada yang menyentuh. Itu analogi azab kubur, bahwa jasadmu bisa tidak disentuh, tapi engkau akan tersiksa ketika ruhmu tersiksa. Inilah yang membantah bahwa tidak ada azab kubur. Di ulama kita itu gampang aja sebenarnya, Pak. Yang paham-paham liberal ini mengatakan apa yang hancur, apa yang disiksa, kenapa ini, apakah orang meninggal itu bisa merasakan sakit. Itu makanya Nabi pakai kaidah sederhana, an-naumu ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Jangan bicarakan mati. Kalau kau tidak paham, bicarakan saja orang hidup supaya kau paham itu mati. Kemudian kita masuk pelan-pelan. Apa kata Nabi? Kita dianjurkan, itu sunnah, ketika masuk ke area pekuburan, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dari semua sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin, itu masing-masing memiliki tipe pemikiran yang berbeda. Sayyidina Ali dengan kecerdasannya, Utsman bin Affan dengan tinggi rasa malunya, Abu Bakar dengan rasionalitasnya, Umar dengan rasionalitasnya, Abu Bakar dengan ketawaduannya. Di saat Nabi masuk ke kuburan, itu bersama dengan Khalifah Umar, apa kata Nabi? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Karena Umar itu lebih tinggi rasionalitas akalnya, dia berpikir kuburan seluas ini dengan ucapan Nabi yang lembut seperti ini, apakah orang yang meninggal di sana bisa dengar? Sedangkan kuburan ini sangat luas, padahal suaranya Nabi kecil. Orang hidup saja kalau duduk di sana tidak mungkin dengar. Makanya Umar tanya ke Nabi, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Coba, karena dia pakai akalnya. Apa kata Nabi? Wahai Umar, orang meninggal lebih tajam pendengarannya dibanding dengan orang hidup. Lalu apa kata Nabi? 40 langkah orang yang mengantar jenazah dari tempat pemakaman itu, si mayit masih mendengarkan bunyi telapak kakinya. Itu hadis.
dan tidak ada yang membantah. Kalau bunyi telapak kaki dari 40 langkah ditinggalkannya tempat pemakaman, talqin itu pasti didengar. Karena orang baca talqin di atasnya. Kayak gitu. Coba. Kita ambil yang paling kuat lah. Ketika Rasulullah mengatakan ada orang-orang yang telah wafat itu menangis di alam kuburnya karena dia melihat anak-anaknya tidak sholat di dunia. Itu pesan Rasulullah. Dan hadis ini termasuk Guru Profesor Dr. Quraisy Shihab pernah membahas itu di TV1. Kemudian Guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar juga pernah membahas hadis ini ketika di Indosiar. Saya ingin sampaikan begini, bahwa orang yang meninggal itu pandangannya akan tembus ke dunia. Makanya alam kubur itu dua bahasanya. Alam kubur disebut juga alam barzah. Kubur itu adalah tempat si mayit, jasadnya orang dimakamkan. Sedangkan ruh itu, dindingnya kuburan itu disebut barzah. Barzah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya tirai. Kalau orang Bugis bilang sapir. Tirai itu kan kain tipis yang dari dalam kita bisa melihat keluar, yang dari luar pun bisa melihat ke dalam. Tapi yang lebih di dalam itu sebenarnya tidak terlalu terang kalau dari luar. Tapi orang dari dalam itu bisa terang melihat. Makanya disebut barzah. Makanya alam kubur itu disebut alam barzah. Karena orang yang di alam kuburnya itu bisa tembus pandangannya ke dunia. Makanya apa larangan Nabi? Ketika masuk ke dalam kuburan, ihla buka sandal. Itu persis sama ketika kita ke rumah orang. Setiap engkau mau masuk ke rumahnya, buka sandal. Yang kedua, jangan engkau melangkahi lisan. Sama dengan ketika ada orang duduk, jangan engkau melangkahi pundaknya. Itu persis sama perlakuan dengan orang hidup. Bahkan Nabi mengatakan jangan engkau duduk di atas batu nisan. Seandainya engkau mengetahui siksaan azabnya kala itu duduk di atas batu nisan. Apa kata Nabi? Engkau lebih memilih duduk di atas bara api sampai baju dan kulitmu meleleh terbakar bara api dibanding engkau duduk di atas batu nisan. Itu azabnya Pak. Makanya hati-hati kalau ke kuburan. Kadang-kadang kita kalau datang ke kuburan itu kan langsung duduk di situ. Cantik, wah ini ada tempo, ini bagus, soalnya sadar di situ. Baru mau rokok lagi, wah itu di masalah. Dan itu dilarang. Kenapa? Yang ketiga yang paling ini kan mulai dari memandikan. Orang meninggal kita datang, kita tidak boleh menyebut aibnya karena mereka itu dengar. Ketika dimandikan pun tidak boleh dibicarakan. Dan setelah pun dimakamkan itu tidak boleh. Dan orang ketika kita datang ke kuburan itu tidak boleh membicarakan aib orang. Karena mereka itu mendengarkan. Karena lebih tajam pendengarannya orang meninggal dibanding dengan orang hidup. Makanya sebenarnya kan ada riwayat itu. Nabi setiap malam Jumat itu datang ke kuburan sekitar jam 11 malam. Nanti dia balik itu menjelang subuh. Makanya ziarah kubur yang paling sunnah itu datang subuh Jumat. Itu yang paling afdal kalau mampu. Dan itu tidak boleh berkelompok, datang sendiri. Nabi itu datang sendiri ke kuburan itu sekitar jam 12, jam 11 malam. Nanti dia balik menjelang sholat subuh. Makanya di subuh Jumat itu Nabi sunnahkan kita membaca 2 surah. Sunnahkan baca 2 surah. Surah yang pertama adalah Alif Lam Mim Tanzilu, yang kedua adalah Al-Insan. Yang banyak imam tidak paham, yang dia kira yang sunnah sujud tilawah. Itu bukan. Jadi di subuh Jumat itu sunnahnya bukan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah dia baca Iqra.
Ikra itu kan ada wasjuda wa qatarib. Itu juga kan ayat as-sajadah. Yang sunnah adalah membaca 2 surah. Di rakaat pertama membaca Alif Lam Mim Tanzilu, di rakaat kedua membaca Al-Insan. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat as-sajadah, makanya kita sujud tilawah. Ini penting saya sampaikan. Karena ada imam itu dia potong 3, tidak ambil Al-Insan, kan? Tapi imam kita di sini tidak. Hah? Tidak. Nah, saya lihat Imam Abu Hanifah, ini penting. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau ada imam sholat atau ada orang sholat subuh hanya ingin sujud tilawah, maka sholat subuhnya tidak sah. Itu Imam Abu Hanifah. Kayaknya hati-hati. Ini penting saya sampaikan. Jadi kadang-kadang dianggap sunnah itu sujud tilawahnya, padahal bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Kalau sholat subuh di subuh Jumat, baca Alif Lam Mim Tanzilu di rakaat pertama, nanti rakaat kedua baca Al-Insan. Itu yang sunnahnya. Jadi ini kalau kita bicara sunnahnya ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang wajib. Dia tetap sunnah. Kalau tidak ada imam yang hafal itu, jadi masalah itu nanti Pak. Kalau bilang harus sujud tilawah, jadi masalah itu. Harus baca ini, ya imamnya stres. Tidak mau jadi imam. Nah, bukan saya tidak hafal, enggak. Makanya ada ulama kita itu dari Asadiyah Sengkang, dari Mangkoso, sengaja tidak sujud tilawah membaca ini ketika subuh Jumat. Padahal dia tahu, sengaja dia tidak lakukan. Kenapa? Supaya masyarakat tahu bahwa ini bukan wajib. Kadang-kadang Pak, kalau terbiasa kita lakukan sesuatu, dianggap wajib. Sama dengan songkok kan? Karena kalau sholat pakai songkok, kalau ada orang sholat tidak pakai songkok, langsung kita ini sholatnya tidak pakai songkok. Padahal ini songkok bukan pakaian sholat. Bukan. Songkok ini Pak bukan pakaian sholat. Cuma karena fungsinya makanya dia dipakai. Karena fungsi songkok itu menghalangi rambut supaya tidak turun ke depan. Karena kapan ada rambut 3 lembar saja menutupi jidat kemudian kita sujud, itu makruh hukumnya. Makanya dipakailah songkok untuk menutupi rambut supaya tidak turun ke bawah. Makanya orang gundul biar tidak pakai songkok. Biar gitu. Ya kan? Karena itu fungsinya. Tapi jadi masalah juga karena ada orang pakai songkok begini. Baru sujud di sini. Itu jadi masalah, justru tidak sah sholatnya. Karena orang yang sujud tidak terkena ini menurut mazhab Syafi'i, maka mutlak tidak sah sholat. Itu jadi masalah. Sama dengan sujud di atas benda yang melekat pada diri kita. Makanya hati-hati yang pakai surban. Kalau kita pakai surban baru kita sujud di atas surban, itu tidak sah. Ibu-ibu penting juga ini tahu. Perempuan kadang dia dorong talkumnya ke depan, baru dia sujud di atas talkum, maka mutlak tidak sah sujudnya. Mesti dia ulangi sholatnya. Ada beberapa itu di mazhab Syafi'i, termasuk talkum itu yang ditarik ke belakang. Ini kan aurat yang bukan aurat dalam itu kan wajah. Nah, ini kan jadi masalah leher yang di bawah ini. Ini kan aurat bagi wanita. Ketika talkumnya tertarik ke belakang dan kelihatan pangkal leher, maka mutlak batal sholatnya karena terbuka auratnya. Atau rambutnya kelihatan, makanya hati-hati Bu, jangan beli talkum yang ada lubang-lubangnya di atas. Biasa rambutnya naik kayak antena bergerak-gerak begini. Oh, itu jadi masalah. Karena rambut wanita adalah aurat. Nah, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Makanya ketika rambut kelihatan berarti auratnya terbuka, maka otomatis sholatnya batal. Udah paham Bu? Nah, ini ibu-ibu yang di atas ini. itu. Tapi kalau laki-laki tidak masalah, biar kelihatan semua tidak masalah. Nah, itu karena auratnya laki-laki itu hanya sedikit, antara lutut dengan pusar. Pendek sekali aurat kita. Bahkan ada yang mengatakan jadi mulai dari lutut sampai pusar. Ada yang bilang tidak, karena bilang antara. Jadi kalau antaranya itu ya dari lutut ke pusar, ya antara di situ-situ lah. Nah, jadi yang penting tertutup itu selesai. Nah, itu makanya itu dipakai. Karena dia bilang antara, kadang-kadang di mana masjid ini Syuhada, di mana masjid itu saya bilang antara ini dengan pasar.
Jadi bukan masjid syuhada itu dicari di tengah-tengahnya. Oh, pas di tengah-tengahnya itu. Jadi bilang antara lutut dengan pusar. Ya di mana auratnya? Di tengah-tengah situ. Nah, itu. Jadi itu bagi laki-laki. Kalau perempuan, oh banyak. Karena dia makanya itu kita laki-laki paling simpel, Pak. Ya. Jadi ini jam yang di tiang ini tidak beres ini. Mestinya ada jam dinding satu, ini sudah 6:30 misalnya. Jadi saya lanjut. Makanya sebenarnya begini, Pak. Kenapa saya bahas sedikit tadi tentang kematian? Bahwa doa yang paling panjang ini harus saya sampaikan. Doa yang paling panjang dalam agama itu adalah menjelang tidur. Saya punya kitabnya. Itu 74 halaman. Kalau itu dibaca, Pak, itu 2,5 jam. Dan itu masih belum sempurna. Ada lagi kitab yang 240 lebih halaman. Itu doa sebelum tidur. Kalau dibaca semua itu sampai jam 4 subuh belum tidur. Itu doa menjelang tidur. Kayaknya kita menjelang tidur itu disuruh berwudu. Itu persis sama dengan orang yang mau meninggal, diwudukan. Setelah itu pakailah pakaian yang agak bagus. Makanya kalau mau tidur Pak jangan sembarang. Dan ketika kita mau tidur, sebenarnya begini, saya pernah dinasehati oleh salah satu mursyid thariqah mengatakan sungguh celaka ketika umurmu sudah 40 tahun tapi engkau belum pernah sekalipun bermimpi ketemu Rasulullah. Itu pesan dia. Sungguh sangat celaka engkau ketika umurmu sudah 40 tahun dan engkau belum pernah sekalipun bermimpi ketemu Rasulullah. Saya itu menolak. Saya mengatakan begini, wah itu tidak mudah. Karena mimpi ketemu Nabi itu kan bukan orang sembarang, itu khususnya. Dan tidak semua pengen. Tapi apakah Allah kasih? Tapi ketika dia menjawab, saya sebentar masuk akal betul. Kata beliau begini, jangan engkau salahkan ketika Nabi tidak pernah datang di dalam mimpi. Mestinya engkau yang memeriksa diri. Apakah engkau pernah memanggil dia sebelum engkau tidur? Pak Bupati, kalau kita undang sekali mungkin dia tidak datang. Tapi kita undang kedua kalinya mungkin dia tidak datang. Tapi kalau kau undang 40 kali, masa dia tidak pernah datang sekalipun? Begitu juga dengan Rasulullah. Dengan cintanya Rasulullah kepadamu, engkau mengundangnya 40 malam setiap mau tidur, dan kau persiapkan dirimu bahkan sholat sunnah hajat, pasti Nabi mendatangi. Jadi kalau dia tidak pernah datang dalam mimpimu, itu bukan karena kesalahan Rasulullah, tapi karena engkau yang tidak pernah mengundangnya. Di situ saya baru berpikir bahwa yang salah sebenarnya kita. Coba kita mengambil air wudhu, kemudian sholat sunnah hajat 2 rakaat, kirimkan salam kepada baginda Rasulullah dengan menggunakan kalbu. Kemudian bacakan sholawat, kemudian minta dia datang. Ya Rasulullah, aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Beri aku kesempatan melihatmu walaupun hanya sejenak ya Rasulullah. Pasti dia datang. Nabi itu sangat cinta dengan umatnya. Bahkan Nabi mengatakan, aku rindu kepada kekasihku. Dan siapa yang dimaksud kekasihnya adalah umatnya yang percaya kepada Rasulullah, tapi dia tidak pernah melihat. Dan kita semua. Tapi kalau kita tidak pernah mengundang, jangan harap dia akan datang. Kecuali orang yang punya khususnya. Jadi sebenarnya itu, kalau mau tidur, kita ambil air wudhu. Sesudah berwudhu, pakai pakaian yang agak bagus. Kemudian kita akan balik dengan pelan-pelan. Bismika Allahumma ahya wa bismika
kita baca suratul Fatihah. Kalau dalam kitab itu baca suratul Fatihah 4 kali. Itu sama bersedekah dengan 400 dirham. Kemudian yang kedua baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Kafirun. Ayat mengatakan ayat kursi. Jadi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas, kemudian ayat kursi. Baru ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke badan. Itu namanya mandi ayat. Itu sunnah. Bukan diludahi ya, jangan. Itu dihembuskan, kemudian diusapkan ke badan. Makanya kalau kita berdoa, kita akan berdoa bersama imam. Kalau imam itu berdoa sampai terakhir itu suratul Fatihah, itu ketika diusapkan ke muka, itu ditarik, dihisap itu, baru diusapkan ke badan. Kita mengambil barakahnya suratul Fatihah. Tapi kalau kunut jangan. Makanya selesai kunut itu tidak diusapkan ke badan. Yang kedua, kalau doa tolak bala juga jangan ke badan. Itu Syafi'i. Dan itu hadis. Ketika Rasulullah memberitahu kepada Sayyidina Ali, janganlah engkau membawa balak kepada dirimu. Makanya ada itu biasa orang berdoa kan membalik telapak tangan kan. Kita biasa temukan. Kalau orang tidak paham, dia bilang ini lagi jalan sesat lagi, ini balik-balik telapak tangan kayak orang Mesir. Padahal memang itu ada. Ketika doa tolak bala, Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wasallallahu Allahumma dafa'nal bala wal waba. Kalau bala jangan bawa ke kita. Masa bala mau diusapkan ke muka? Nah, ditolak. Itu makanya dibalik. Makanya doa tuh kalau kunut itu kan, kalau kunut nasilah itu, makanya dibalik itu. Telapak tangan itu dibalik. Nanti sampai di kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fiman wa qina bi rahmatika wa fadlika syarra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jangan bilang amin, amin. Jangan. Kalau Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Tapi ketika sampai tabarak rabbana wa ta'ala barakal hamdu ala ma qadait, jangan bilang amin, bilang shadaqtah. Benar. Jadi tidak amin semua itu. Nanti sampai wasallallahu ala sayyidina Muhammadin Allah. Itulah sudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan bilang amin. Makanya itu dikecilkan suara kalau di situ supaya tidak mengamin orang. Tapi kalau dikeraskan suaranya imam, jangan amin. Kita mengatakan shadaqta, benar. Jadi ada jawabannya sama kalau asal Allahu Akbar sama jawabannya, asyhadu an la ilaha illallah sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama, hayya 'alas shalah berarti la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Kalau subuh kan ada as-shalatu khairum minan naum, kita mengatakan sadaqta wa bararta wa ala alika minas syahidin. Itu baca kan dihafal gitu. Itu ada semua jawabannya sebenarnya itu Pak yang. Kemudian jadi saya ingin sampaikan begini, ketika ada orang tua kita yang sudah meninggal atau keluarga kita, usahakan apa yang harus kita lakukan. Pertama, sedekahkan, pasti sampai itu. Dan sedekahkan orang meninggal itu tidak usah sebut nama, yang sebut nama itu tugasnya panitia. Malaikat itu baru kita ambil uang, dia sudah tahu. Makanya kalau ada bersedekah dikasih 1 juta lebih dan panitia 100.000, tidak usah marah. Malaikat tidak pernah salah catat. Ada kadang kasih di Facebook ini panitia semua 1 juta, dia sebut 100.000. Tidak usah. Malaikat itu sudah tahu. Bahkan ada sedekah itu yang bagus Pak. Yang kata Nabi, orang yang kata dalam hadis qudsi itu, siapa hambaku yang memberikan kepada aku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Kayaknya kasih masuk uang di saku, uang 100, uang 50, uang 20. Nanti kalau cedengan lewat tutup mata, ambil 1 lembar, masukkan, jangan lihat. Kalau kita tidak ketahui berapa yang kita sedekahkan, maka Allah pun akan membalasnya dengan tidak menghitung. Kita kadang boleh paling cari yang kali
baru mintanya paling banyak. Oh, itu saudara. Itu sebenarnya ibadah itu nanti saya akan bahas sedekah itu dengan tingkatan, karena ada di dalam sedekah itu yang kata Nabi tidak akan dihisab, jangankan ditimbang amalnya, kepada mahsyar pun tidak. Jadi nanti kalau orang memuju ini yang di jamaah Masjid Syuhada Al-Islamiyah ini tidak mau kumpul di padang mahsyar, ada amalannya. Dan itu hadis sahih. Ketika Rasulullah mengatakan ada orang itu tidak ditimbang amalnya karena baru berjalan menuju kepada mahsyar, langsung Allah perintahkan malaikat untuk menjemputnya, kemudian dia dibawa ke ila rafiqil a'la. Jangankan melewati titian siratal mustaqim, di mahsyar pun tidak dia akan berkumpul. Kemudian orang-orang yang berjalan itu bersamanya mengatakan, Fulan bin Fulan kemana? Tadi si Anu ada di sini jalan sama kita, kenapa hilang tiba-tiba? Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, sampaikan bahwa dia orang khusus ketika dia hidup. Itu hanya orang sedekah. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang itu tidak akan ditimbang amalnya. Nanti saya akan bahas itu khusus untuk kaidah sedekahnya itu, supaya kita paham betul mana ibadah khusus yang bisa memberikan keselamatan. Kalau mau khusus Pak, jangan lewati yang jalannya orang. Makanya ulama kita mengatakan mau masuk surga dahulu al-jannah salam, masuk surga dengan selamat, tidak antri. Tidak saja dilakukan. Yang pertama bangun sholat di saat sama orang tidur, itu sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Kemudian balas keburukannya orang dengan kebaikan. Kalau ada orang kikir, kau dermawan kepadanya. Kalau ada orang mendoakan kamu jelek, maka doakan dia selamat. Jika tak ada orang selalu memperkatai kamu dengan tidak baik, maka doakan dia sudah mendapat berkah dari Allah. Sebelum engkau tidur, doakan dia dan maafkan segala kesalahannya. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang berutang, bayarkan utangnya, jangan kau kasih tahu. Tetangga yang cicil motor, kita yang lunasi. Tidak antri masuk surga. Kira-kira bisa? Ya, terakhir ini kayaknya paling susah. Tapi itulah makanya 1000 orang untung kalau ada satu. 1000 orang untung kalau ada satu. Makanya tidak antri karena itu jalur khusus. Ya kan gitu. Makanya kalau yang ini sudah lambat itu. Makanya kalau mau punya jalur khusus, cari yang memang orang tidak bisa lakukan. Makanya disebut ini. Sebut dia dahulu dan jannah.